ketemu Nabi Musa. Berapa? 40. Gak akan kuat umatmu. Naik lagi. Dapat berapa? Ceritanya sampai situ, Pak. Pokoknya dikurangin aja. Terus turun lagi tinggal berapa? 5. Apa kata Nabi Musa? Sama. Umatku tidak akan mampu. Naik lagi ya Muhammad. Apa kata Rasulullah? Aku sudah sangat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya berapa? 5. Kalau Rasulullah naik lagi, bisa jadi 2 atau 3 rakaat. Tapi jangan berharap Bapak Ibu ya, saya selesai. Ya, kita melihatnya jangan yang kalau 5 naik lagi, tapi untuk Rasulullah naik di angka 50. Kalau enggak kita sehari berapa? 50 kali. 5 kali aja masih ada yang subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Kok tahu jawabannya? Oke, Bapak Ibu, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra itu apa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj itu apa? Ila Sidratil Muntaha. Nah, untuk apa Allah hadirkan peristiwa Isra Mi'raj? Kita lanjutkan ayatnya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Karena Allah ingin memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Jadi mengapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Sudah Allah jawab di surat Al-Isra ayat pertama. Apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kebesarannya kepada kita hambanya. Itu. Makanya Isra Mi'raj itu juga merupakan salah satu mukjizatnya Rasul. Nah, dan poin utama dan poin paling pertama dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah apa? Sholat. Bapak Ibu, begitu pentingnya sholat. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu, saya mau nanya, jenengan kalau ada informasi yang penting yang mau disampaikan ke pasangannya, ibu ke suaminya, suami ke istrinya, gitu ya. Kira-kira mau jenengan umumkan langsung atau lewat orang lain? Langsung atau lewat orang lain? Ustaz, tolong sampaikan ke suami saya ya, ini penting sekali. Atau langsung ngomong aja ke suaminya? Langsung kok, Bapak Ibu, begitu pentingnya perintah sholat, bahkan Allah yang langsung memerintahkannya melalui peristiwa Isra Mi'raj. Sedangkan yang lain, puasa, zakat, apalagi haji, itu melalui perantara. Nama perantaranya adalah malaikat Jibril. Itulah dahsyatnya sholat. Dan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda apa? Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah yang pertama kali dihisab itu apa? Salat. Maka jangan pernah meninggalkan salat. Kita meninggali. Yang dihitung pertama apa? Salat. Bukannya? Nah, as-salatu imaduddin. Salat itu tiap ada. Masjid kita ini bisa berdiri kokoh karena ada apa? Karena ada tiangnya, betul? Coba masjid kita nggak ada tiangnya, apa yang terjadi? Hancur berkeping-keping. Itulah gambaran kenapa banyak orang Islam tapi kemaksiatan di mana-mana, betul? Coba, Indonesia ini kan negara dengan penduduk Muslim terbesar, betul tidak? Kira-kira ada korupsi nggak di negara kita? Ada atau banyak? Ada yang berbohong nggak di negara kita? Ada yang mencuri nggak? Ada yang pungli nggak? Ada yang sudahlah ya. Jawabannya kenapa? Karena dia KTP-nya Islam, tapi dia tidak mendirikan sholat. Maka Isra Mi'raj adalah bagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat.
Bapak Ibu sekalian, perjalanan terberat dan terjauh adalah perjalanan ke masjid. Banyak orang-orang yang sukses pagi di Eropa, besoknya di Amerika, besoknya di Indonesia. Antar negara sudah kayak Sleman, Bantul, tapi belum tentu kakinya bisa melangkah ke masjid. Banyak orang-orang sukses, banyak orang-orang sehat, anak-anak muda yang kuat, hobinya naik gunung, Bapak Ibu. Gunung Rinjani didaki, Gunung Semeru didaki, Gunung Puncak Jaya didaki, Gunung Gampingan didaki. Tapi belum tentu kakinya bisa melangkah ke masjid. Kenapa begitu? Karena untuk bisa ke masjid tidak membutuhkan kendaraan yang rodanya berputar saja, tidak hanya membutuhkan kaki yang sehat yang bisa berjalan saja, tapi perjalanan ke masjid adalah perjalanan yang membutuhkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan padahal perjalanan yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat, perjalanan yang akan membanggakan kedua orang tua kita di hari kiamat, perjalanan yang akan menolong kita di hari kiamat adalah perjalanan kita ke masjid. Maka mumpung Allah berikan kesempatan, mumpung Allah berikan waktu, mumpung Allah berikan umur, maka jangan pernah kita menyia-nyiakan tanpa berangkat ke masjid. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ketika kita ke masjid bukan untuk sholat, tapi untuk disolatkan. Na'udzubillah min. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, hari ini Allah memberikan kita satu nikmat yang paling agung, yang paling tinggi, dan nikmat ini tidak diberikan kepada orang lain, yaitu nikmat iman. Karena sebaik-baik sebesar-besarnya iman adalah nikmat adalah nikmat iman. Karena nikmat iman adalah nikmat yang membuat orang yang memiliki nikmat tersebut dia berangkat ke masjid, duduk di Baitullah, di rumah Allah, dan dia mendengarkan kajian keislaman, membahas ayat-ayat Allah, dan semoga dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Allahumma sab'atun yutimmuhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak ada yang bisa menolong saat itu kecuali Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di saat itu tidak berguna harta kita, bahkan keturunan kita pun tidak berguna. Tapi di saat itu kita akan mendapatkan pertolongan Allah apabila kita masuk dari 7 golongan. Apa itu? Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, orang yang hidup, orang yang tumbuh dengan kecintaan terhadap ibadah kepada Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah, orang yang tumbuh dengan kecintaan terhadap ibadah kepada Allah. Dan salah satunya lagi adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Maka mudah-mudahan kita termasuk 2 golongan tadi, yaitu orang yang tumbuh dengan kecintaan terhadap ibadah dan orang yang tumbuh dengan memikirkan masjid. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita di hari ini. Maka Bapak Ibu, hidup dengan ibadah, hidup dengan sholat itu insya Allah akan menjadi lebih indah. Kenapa seperti itu? Karena orang yang sholat itu adalah orang yang mengingat Allah. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Orang yang sholat dia akan selalu mengingat Allah. Qiyaman dalam keadaan berdiri, qu'udan wa junubikum, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, yang diingat siapa? Allah. Bapak Ibu, begitu pentingnya mengingat Allah. Bahkan ada sebuah hadis. Hadis itu sangat penting, betul tidak? Tapi menurut saya ini hadis lebih penting. Kenapa lebih penting?
Karena hadis ini yang menjelaskan adalah malaikat Jibril yang langsung datang di dalam Masjid Madinah, duduk di hadapan Rasulullah, dan malaikat Jibril bertemu dengan dengkul Rasulullah dan disaksikan oleh para sahabat. Bainama nahnu julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu para sahabat sedang duduk dengan Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Dan ketika itu datang seorang laki-laki menggunakan jubah putih, berambut berwarna hitam bersih. Para sahabat berdiskusi. Kenapa berdiskusi? Ini orang kalau pakaiannya bersih berarti bukan orang jauh, berarti orang sini. Tapi kalau dia orang sini kok gak ada yang kenal. Ingat ya, zaman itu Masjid Nabawi atapnya adalah pelepah kurma, alasnya adalah apa? Pasir. Yang enggak karpet kayak gini, juga ada AC-nya. Makanya para sahabat setelah sujud, setelah sholat mereka membasuh muka karena dahinya pasti ada pasir. Nah, Bapak Ibu, ketika itu Rasulullah sedang duduk, datanglah seseorang berjubah putih, berambut hitam bersih, duduk di hadapan Rasulullah. Dalam hadis ini dijelaskan dengkulnya bertemu dengan Rasulullah. Dan orang ini mengatakan mahwal Islam, mahwal iman. Rasulullah menjawab rukun iman. Apa yang kata orang ini? Asabta, benar jawabanmu. Nanya lagi, mahwal Islam, apa itu Islam? Rasulullah menjawab rukun Islam. Asabta, benar jawabanmu. Lah ini kan kalau ada orang nanya, dijawab kok jawabannya betul. Itu kan kayak guru nanya sama murid, betul nggak? Apa pertanyaannya, jawabannya apa? Oh betul. Itu kan guru nanya ke murid. Nah, sahabat tuh bingungnya orang siapa? Kok ngajarin Rasulullah? Pertanyaannya mahwal iman, mahwal Islam, dan yang ketiga apa? Mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab apa? Ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya adalah kita hidup di muka bumi ini seolah-olah kita bisa melihat Allah, dan kalaupun tidak bisa, yakinilah sesungguhnya Allah Maha melihat kita. Dan pertanyaan terakhir adalah mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka malaikat Jibril mengganti pertanyaannya dengan ma alamatuha, apa tanda-tandanya. Rasulullah mengatakan ada dua tanda-tandanya. Yang pertama adalah banyak ibu yang melahirkan majikannya. Mohon maaf, para ulama menjelaskan yang pertama, banyak ibu yang melahirkan majikannya, maksudnya banyak anak yang durhaka. Mohon maaf, banyak ibu di rumah yang posisinya ibu tapi kok rasa-rasanya di rumah dia lebih cocok seperti. Dan banyak juga, mohon maaf, majikan yang selingkuh dengan pembantunya dan akhirnya dia melahirkan tuannya. Dan yang kedua, ciri tanda kiamat kata Rasulullah adalah apa? Orang-orang Badui, orang-orang Jazirah Arab yang dulu bertelanjang dada, tidak pakai baju, cuma pakai celana dan tidak pakai sandal. Yatatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung pencakar langit. Halo, negara terkaya itu Amerika sama Cina, betul? Tapi gedung-gedung pencakar langit tempatnya di mana sekarang? Mereka itu adalah orang yang dulu mengembala kambing, tidak pakai baju, tidak pakai sandal. Semenjak menemukan yang namanya minyak, mereka yatatawwaluna fil bunyan. Padahal mohon maaf, orang-orang Timur Tengah itu agamanya apa? Tahu nggak hadis ini? Demi Allah mereka tahu, betul? Kenapa masih membangun itu? Itulah yang namanya sunnah. Lanjut, kok jadi seru ini bahasa zaman. Nah, Bapak Ibu, kembali ke sini. Saya mau membahas ihsan tadi lah. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu. Dan ketika orang ini pergi, Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, ada yang tahu nggak yang datang itu siapa? Nggak tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Huwa Jibril. Dia adalah malaikat Jibril, datang ke sini untuk mengajarkan agama kepada kalian. Artinya apa? Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwasanya salah satu inti dari ajaran agama kita adalah iman, Islam, ihsan,
ada tanda-tanda akhir zaman. Iman, rukun iman, Islam, rukun Islam, ihsan tadi yang kita bahas ini, dan akhir zaman. Kapan-kapan kita bahas akhir zaman itu ya. Rasulullah itu pernah menjelaskan akhir zaman itu dimulai dari ba'da subuh. Ya, ba'da subuh mulai. Selesainya apa? Sebelum maghrib, Bapak Ibu. Para sahabat bercerita tidak istirahat kecuali sholat duha, kecuali sholat zuhur, kecuali sholat asar. Begitu. Cerita aja, nggak mungkin kita mengajian sampai maghrib, nggak mungkin. Saya juga nggak bisa begitu. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min in amruhu kulluhu khair." Sungguh menakjubkan segala sesuatu yang melekat dengan orang beriman, karena segala sesuatu yang melekat dengan orang beriman semuanya adalah baik. Apa itu? In asobahu syarra syakara. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dikembalikan kepada Allah. Wa in asobahu dharra sabara. Mendapatkan musibah, dia bersabar, dikembalikan kepada Allah. Inilah dampak orang yang mendirikan sholat. Segala sesuatu dia mengingat Allah, dan segala sesuatu dikembalikan kepada Allah, termasuk ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan atau mendapatkan musibah. Apa kata Allah? Asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kita anggap baik ternyata buruk, bisa jadi yang kita anggap buruk ternyata baik. Allah Maha tahu dan kita tidak tahu apa. Mohon maaf, seolah-olah Allah ingin menjelaskan kepada kita dalam ayat ini, maka kamu jangan sok tahu. Ada orang yang sedang melakukan perjalanan. Di tengah jalan dapat ya Bapak Ibu, poinnya apa? Dia merasa bannya mogok, mobilnya bocor. Itu mobilnya mogok, bannya bocor. Bannya mogok, mobilnya bocor, bannya bocor, mobilnya mogok. Itu sesuatu yang tidak dia inginkan. Ternyata hikmahnya luar biasa. Bukan hanya mobil yang selamat, dia pun juga selamat. Andai kalau bannya tidak bocor, bisa jadi bukan hanya mobilnya, dia juga ketiban. 2007 Bapak Ibu. Ini kapan-kapan kita, saya tuh pernah kecelakaan kereta api. Jadi 2007 saya kelas 2 SMP. Keempat itu berapa? 2006. Jadi 2007. Saya masih ingat saya kelas 2 KMI karena saya gotong. Itu Bapak Ibu, kami itu berlima naik. Ada yang ingat gak? Itu karcis kereta tuh kecil gini, warnanya merah atau pink gitu. Kan kalau masuk dicetek di bolong-bolong gitu. Itu singkat cerita kami berlima tuh masuk ke gerbong paling pertama. Di gerbong paling pertama kami diusir ke gerbong paling belakang. Jauh. Wah itu jam 10 malam kejadiannya. Wah itu kami marah, kami emosi. Tapi kan kita bocah, saya kasih SMP. Akhirnya apa, kami tidur di gerbong paling belakang. Gerbong paling belakang itu Bapak Ibu, di gerbong bagian depan lampunya nyala, antaranya kadang-kadang sampai belakang bulan gulita. Jadi pengalaman gak terlupakan. Kemudian singkat cerita jam 3:30 sebelum subuh, itu kereta api berhenti mendadak. Saya jatuh dari tempat tidur. Karena hikmah kami diusir Pak. Itu kursi yang harusnya buat 3 orang saya duduk sendiri karena kosong.
Saya jatuh, kami menunggu, kami berpikir kereta api berhenti mendadak, ternyata kecelakaan Bapak. Apa yang terjadi? Lokomotif lepas. Ini saya ada fotonya, saya cari beritanya itu. Coba kita cari ini. Mudah-mudahan ada. Itu. Coba. Itu Bapak Ibu, lokomotif lepas. Nah, kalau dalam hukum fisika, ketika lokomotif lepas, apa yang terjadi? Terjadi aksi saling mendorong dalam gerbong. Apa akibatnya? Gerbong pertama itu 2, 3 itu keluar dari jalur Bapak Ibu. Nah ini saya masih ingat 7 April 2007. Oh masih ingat. Ini contoh kasus kereta api. Dan ini kejadiannya. Jadi gerbong 1, 2, 3 itu yang paling depan gerbong 1 yang ujung. 2, 3, 4. Alhamdulillah kami di gerbong paling belakang. Bisa jadi yang kita anggap baik ternyata bisa jadi yang kita nggak buruk ternyata ya Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa. Maka orang yang sholat hatinya lebih tenang. Kenapa? Karena dimanapun dia berada, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ibadah hidup akan semakin lebih. Jadi Bapak Ibu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surah Al-Ankabut 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada yang kenal Jundub bin Junadah enggak? Gak tahu ya. Tapi kalau saya bilang Abu Dzar Al-Ghifari, pernah dengar? Jundub bin Junadah pernah dengar belum? Itu orangnya sama. Ghifar itu adalah kampung preman. Jadi kalau ada orang dari mana, dari Ghifar, preman nih pasti. Jundub bin Junadah itu kepala sukunya. Bayangin juga. Suatu ketika Jundub bin Junadah ini jamaahnya Rasulullah begitu. Akhirnya beliau mendapatkan hidayah dan beliau pulang ke Ghifar. Dan ketika itu Jundub bin Junadah alias Abu Dzar Al-Ghifari ini mengajak semua pemuda Ghifar pergi ke Madinah. Itu diriwayatkan dalam sirah itu, bahkan seolah-olah Madinah itu bergetar saking banyaknya. Wih, itu udah takut semua itu. Kenapa? Orang Ghifar rame-rame datang ke Madinah, ada apa ini? Ternyata mereka semua dibawa oleh Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah untuk berjumpa Rasulullah, dan semuanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kampung preman menjadi kampung iman. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Jadi kalau Jundub bin Junadah dengan penduduk kampung Ghifar yang preman itu jadi kampung